Belum ada di. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Nur Rahmawati Solihah, MKep, selaku dosen mata kuliah Asuhan Kebidanan Bayi, Balita, dan Anak, dan prasekolah, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, saya selaku moderator kelompok 1 yang akan memandu jalannya seminar siang hari ini, izinkan saya Maaf Mbak Elmi, suaranya nggak ada. Saya selaku moderator dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya seminar siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elmina Dayani, dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu Adinda Amalia Andriani Alfiah, yang kedua Afifah Nur Aini, yang ketiga Agnes Anastasia Wulandari, yang keempat Aisyah Ana Mardaniah, yang kelima Amalia Nafisa, yang keenam Anissa Putri Artani Dewi, yang ketujuh Ayu Widya Stuti, yang kedelapan Desmanita Dwi Anggita Pratiwi, yang kesembilan Yudhisa Gita Lestari, yang ke-10 Dewi Sri Putri Wahabi, yang ke-11 Dika Ramadanti, yang ke-12 Elmi Andayani, saya sendiri. Mana? Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh kelompok, dan dilanjutkan untuk ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan untuk pemaparan materi. Silakan share script. Baik, silahkan untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Adinda. Kepada Saudara Adinda, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seminar tema tentang jejas persalinan. Selanjutnya, apa itu jejas persalinan? Jejas persalinan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan trauma mekanik yang dapat dihindari atau tidak dapat dihindari, serta trauma anoksia yang dialami bayi selama kelahiran dan persalinan. Berikut beberapa macam dari jejas persalinan. Yang pertama, caput succedaneum, 2 cepal hematom, 3 fraktur klavikula, 4 fraktur humerus, 5 perdarahan intrakranial, 6 brachial palsy. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang caput succedaneum. Pengertiannya adalah ödema di kepala terasa lembut dan lunak pada perabaan, benjolan berisi serum dan kadang bercampur dengan darah. Ödema melampaui tulang tengkorak,
batas yang tidak jelas, permukaan kulit pada benjolan berwarna ungu atau kemerahan. Benjolan biasanya akan menghilang dalam beberapa hari tanpa pengobatan. Terapi hanya berupa observasi. Urgensi masalahnya, menurut Prawiro Harjo, faktor predisposisi yang terjadi pada trauma lahir antara lain, yang pertama persalinan yang diakhiri dengan alat vakum ekstrasi dan forceps. Kemudian persalinan lama, kelahiran sungsang, distosia, makrosomia, presentasi muka, disproporsi cephalopelvic, kelahiran dengan seksual sesar. Kemudian ada tanda dan gejala pada bayi baru lahir dengan caput succedaneum, yaitu yang pertama oedema di kepala, yang kedua oedema melampaui tulang tengkorak, yang ketiga terasa lembut dan lunak pada perabaan, yang keempat benjolan berisi serum dan kadang bercampur dengan darah, yang terakhir batasnya tidak jelas. Patofisiologis, caput succedaneum terjadi karena tekanan keras pada kepala ketika memasuki jalan lahir sehingga terjadi bendungan sirkulasi kapiler dan limfa disertai pengeluaran cairan tubuh ke jaringan ekstravakuler. Benjolan tersebut dapat terjadi sebagai akibat tumpang tindihnya atau molage tulang kepala di daerah sutura pada saat proses kelahiran sebagai upaya bayi untuk mengecilkan lingkaran kepala agar dapat melewati jalan lahir. Kelainan ini biasanya terjadi pada presentasi kepala. Pada bagian tersebut terjadi edema sebagai akibat pengeluaran serum dari pembuluh darah. Kelainan ini disebabkan oleh tekanan bagian terbawah janin saat melawan dilatasi serviks. Selanjutnya, penyebabnya caput succedaneum ini timbul akibat adanya tekanan yang keras pada kepala saat kepala bayi memasuki jalan lahir, sehingga terjadi pembendungan sirkulasi kapiler dan limfa disertai dengan pengeluaran cairan tubuh ke jaringan ekstravasa. Benjolan caput ini berisi cairan serum serta bercampur sedikit darah, seperti gambar yang di samping. Selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya itu gejala dan tanda klinis. Secara klinis, benjolan ini ditemukan pada daerah presentasi lahir. Saat perabaan terasa ada benjolan lunak, berbatas tidak tegas, tidak berfluktuasi, tetapi bersifat edema tekan. Benjolan ini terletak di luar periosteum hingga dapat melampaui sutura. Kulit pada permukaan benjolan sering berwarna kemerahan atau ungu dan kadang-kadang ditemukan adanya bercak peteki atau ekimosis. Caput succedaneum ini dapat terlihat segera setelah bayi lahir. Selanjutnya, side effect jangka panjang pendek. Menurut Rukia dan Yulianti 2013, komplikasi pada bayi dengan caput succedaneum adalah sebagai berikut. 1. Caput hemoragik pada caput succedaneum bisa terjadi karena kulit terluka. Yang kedua ada infeksi. Terjadi infeksi bila benjolan tidak dijaga kebersihannya. Kemudian yang ketiga, ikterus terjadi apabila bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah. Selanjutnya, yang selanjutnya itu diagnosa. Caput succedaneum terjadi karena adanya tekanan yang kuat pada kepala pada saat memasuki jalan lahir, sehingga terjadi bendungan sirkulasi perifer dan limfe yang disertai dengan pengeluaran cairan tubuh ke jaringan ekstravaskuler. Yang terakhir yaitu penata laksanaannya. Penata laksanaannya pada bayi dengan cacat caput succedaneum sebagai berikut. Yang pertama, perawatan bayi
sama dengan bayi normal. Kemudian yang kedua, pengawasan keadaan umum bayi. Yang ketiga, berikan lingkungan yang baik, adanya ventilasi dan sinar matahari yang cukup. Yang keempat, pemberian ASI yang adekuat. Bidan harus mengajarkan pada ibu teknik menyusui dengan benar. Kemudian yang kelima, pencegahan infeksi harus dilakukan untuk menghindari adanya infeksi pada benjolan. Kemudian untuk yang keenam, berikan konseling pada orang tua tentang keadaan trauma yang dialami oleh bayi, kemudian jelaskan bahwa benjolan akan menghilang dengan sendirinya setelah 2-3 minggu tanpa pengobatan. Kemudian selanjutnya, jelaskan tentang perawatan bayi baru lahir dan manfaat, serta teknik pemberian ASI yang benar. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan lanjutkan yang akan dibahas pada saat ini, yaitu mengenai sepal hematom. Nah, pengertiannya sepal hematom ini merupakan penumpukan darah di antara tulang tengkorak dan membran yang melapisinya. Kondisi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi pendarahan superiostil di bagian tulang tengkorak yang berbatas tegas pada bagian tulang saling sangkut dan tidak melewati sutura. Nah, gambar yang ada pada PPT itu adalah contoh dari penyakit sepal hematom. Selanjutnya, urgensi masalah. Nah, sepal hematoma ini dapat menimbulkan masalah berupa komplikasi pada bayi baru lahir. Antara lain, yang pertama itu ada anemia, kedua ada kalsifikasi, yang ketiga ada fraktur tengkorak, yang keempat ada sakit kuning, dan yang kelima ada infeksi. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi dari sepal hematoma ini dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, terjadinya perobekan dari pembuluh darah yang terdapat dan melewati tulang kepala ke arah jaringan periosteum. Kondisi robeknya pembuluh darah ini disebabkan oleh persalinan yang berlangsung terlalu lama. Kondisi ini dapat didefinisikan bentuknya ketika terlihat adanya timbunan daerah di bagian superiostil yang berwujud seperti benjolan. Yang kedua, timbulnya warna merah di bagian kepala karena adanya penumpukan darah di daerah tersebut. Selanjutnya ada penyebab dari sepal hematom. Jadi penyebabnya ini disebabkan oleh perdarahan superiostal tulang tengkorak dan terbatas tegas pada tulang yang bersangkutan. Tidak melampaui sutura-sutura sekitarnya. Kelainan bisa terjadi pada persalinan biasa, tetapi lebih sering terjadi pada persalinan lama atau persalinan yang diakhiri dengan ekstraksi kunam atau ekstraksi vakum. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada gejala dan tanda klinis, yaitu secara klinis benjolan kepal hematom ini berbentuk benjolan difus berbatas tegas, tidak melampaui sutura. Pada perabaan terasa adanya fluktuasi karena merupakan suatu timbunan darah yang terletak pada rongga superior. Gejala yang dialami kepala tampak bengkak dan berwarna merah, tampak benjolan dengan batas tegas dan tidak melampaui tulang tengkorak. Pada perabaan teras mula-mula terasa keras, kemudian menjadi lunak. Benjolan tampak jelas lebih kurang 6-8 jam setelah lahir. Benjolan membesar pada hari kedua atau ketiga, benjolan akan menghilang dan dalam beberapa minggu. Komplikasi yang dapat terjadi yaitu anemis, bayi kuning atau ikterus, infeksi dan disertai patahnya tulang tengkorak di bawahnya atau perdarahan intrakranial atau dalam otak. Next. Yang selanjutnya ada atau jangka panjang dan jangka pendek. Sebagian besar bayi tidak akan memiliki komplikasi jangka panjang akibat kepal hematom. Jadi orang tua tidak perlu khawatir
khawatir ada pengaruh dari kondisi ini terhadap tumbuh kembang si kecil. Akumulasi darah terdapat di atas tengkorak. Next. Selanjutnya ada diagnosa, yaitu benjolan dapat membesar hingga hari ketiga. Palsi plexus brachialis biasanya terjadi karena cedera peregangan pada kepala, leher, dan bahu anak. Pada anak yang lebih besar, kelumpuhan plexus brachialis dapat terjadi karena cedera pada leher dan bahu terentang. Banyak anak-anak dengan kelumpuhan plexus brachialis dapat sembuh sendiri. Tapi jika kondisi tidak sepenuhnya hilang dalam 1 bulan, biasanya memiliki efek yang bertahan lama. Itu sebabnya rumah sakit mengingatkan Anda untuk mengamati anak 1 bulan setelah atau mereka jika mereka belum sepenuhnya pulih. Selanjutnya, yaitu ada penata laksanaan. Jadi penata laksanaan bayi baru lahir dengan kepal hematoma, yaitu yang pertama ada pada kepal hematoma tidak ada pemeriksaan laboratorium yang diperlukan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan radiologi kepada kepala atau CT scan. Selanjutnya ada melakukan pembatasan morbilitas, ada observasi kepal hematoma pada kepala bayi, mengatasi peningkatan suhu tubuh bayi dengan cara yang pertama mengompres dengan air hangat, yang kedua pemberian obat antibiotik dan antipiretik, yang ketiga pemberian cairan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu ada transfusi karena anemia atau hipovolemia hanya diperlukan bila terdapat akumulasi darah yang cukup banyak. Selanjutnya ada aspirasi kepal hematoma tidak dianjurkan dan cenderung dapat meningkatkan resiko infeksi. Selanjutnya berikan lingkungan yang baik, adanya ventilasi dan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya ada pemberian ASI yang adekuat. Selanjutnya jika ada luka dijaga agar tetap bersih dan kering. Selanjutnya, apabila dicurigai terjadi fraktur tulang tengkorak, harus dilakukan pemeriksaan lain seperti fototorak. Dan yang terakhir ada lakukan pemeriksaan radiologi apabila dicurigai terdapat gangguan susunan saraf pusat seperti tampak benjolan yang sangat luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Baik, yang ketiga di sini dan macam jenis ada fraktur klavikula. Fraktur klavikula atau tulang kolar merupakan cedera yang sering terjadi akibat jatuh atau hantaman langsung ke bahu. Nah, fraktur adalah hilangnya kontinuitas tulang rawan sendi, tulang rawan epifisis, baik yang bersifat total maupun yang parsial. Untuk mengetahui mengapa dan bagaimana tulang mengalami kepatahan, kita harus mengetahui keadaan fisik tulang dan keadaan trauma yang dapat menyebabkan tulang patah. Kebanyakan fraktur terjadi karena kegagalan tulang menahan tekanan, terutama tekanan membengkok, memutar, dan tarikan. Selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada urgensi masalah sering terjadi akibat jatuh dengan posisi lengan terputar atau tertarik keluar, mana trauma dilanjutkan dari pergelangan tangan sampai kepala. Namun baru-baru ini telah diungkapkan bahwa sebenarnya mekanisme secara umum patah tulang klavikula adalah hantaman langsung ke bahu atau adanya tekanan yang keras ke bahu akibat jatuh atau terkena pukulan benda keras. Lanjut. Selanjutnya ada patofisiologi. Fraktur klavikula paling sering disebabkan karena mekanisme kompresi atau penekanan. Paling sering karena suatu kekuatan yang melebihi kekuatan tulang tersebut. Pada daerah tengah tulang klavikula tidak diperkuat dan oleh otot ataupun ligamen-ligamen seperti pada daerah distal dan proksimal klavikula. Klavikula bagian tengah juga merupakan
merupakan transition point antara bagian lateral dan bagian medial. Selanjutnya penyebab. Yang pertama ada trauma atau benturan, tekanan pada bahu oleh simfisis pubis selama proses persalinan. Yang kedua ada tekanan atau stres yang terus-menerus dan berlangsung lama. Selanjutnya adanya keadaan yang tidak normal pada tulang manusia, lanjut bayi yang berukuran besar, distosia bahu, partus dengan letak sungsang, dan persalinan traumatik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian yang E, gejala dan tanda klinisnya. Klavikula membantu mengangkat bahu ke atas, keluar, dan ke belakang toraks. Maka bila klavikula patah, pasien akan terlihat dalam posisi melindungi bahu jatuh ke bawah dan memobilisasi lengan untuk menghindari gerakan bahu. Yang B, perubahan warna jaringan yang terkena. C, deformitas postur tubuh dan bengkak. Kemudian D, abnormal mobilitas atau kurangnya gerakan. E, menangis merintih ketika tulang digerakkan. F, penata laksanaan fraktur klavikula. Selanjutnya, side effect jangka panjang ataupun pendek. Kembalinya fungsi motorik normal dan pencegahan komplikasi jangka panjang merupakan kepentingan ekonomik yang utama dan penderita fraktur klavikula. Waktu kontrol jangka pendek untuk perhitungan skor ASES pada jangka waktu 3-4 bulan setelah operasi atau setelah terjadi kejadian fraktur klavikula pada kelompok konservatif. Pertimbangan peneliti adalah jangka waktu terbentuknya hard callus dari sejak terjadinya fraktur memakan waktu hingga sekitar 3-4 bulan. Terbentuknya hard callus dipengaruhi oleh stabilitas fragmen, fraktur, dan suplai darah dari vaskularisasi yang adekuat. Pergerakan tulang yang sudah terbentuk hard callus lebih stabil dan kurang menimbulkan nyeri pada pasien. Selanjutnya, diagnosa. Diagnosa pasti untuk fraktur klavikula ini ialah berdasarkan pemeriksaan dari radiologi, yang dimana secara praktis diagnostik dibuat berdasarkan anamnesis atau diagnosanya akan lebih mudah apabila yang terjadi adalah fraktur terbuka. Pneumotoraks biasanya didapatkan pada pasien dengan fraktur klavikula terutama yang mengalami multiple traumatik. Nah, dari diagnosa tersebut didapatkan bahwa keadaan diagnosis ini pasti untuk fraktur klavikula yang berdasarkan secara praktis dari diagnosis tersebut, dari pemeriksaan dan anamnesis dari seorang pasien. Kemudian selanjutnya, penata laksanaan. Nah, dari penata laksanaan pada fraktur klavikula ada 2 pilihan, yaitu dengan tindakan bedah atau operatif treatment, dan tindakan non-bedah atau konservatif. Pada orang dewasa dan anak-anak, biasanya pengobatannya konservatif tanpa reposisi, yaitu dengan pemasangan mitela. Nah, dari penata laksanaan ini, pada fraktur klavikula, kadang kalus yang menonjol, kadang secara kosmetik ini sangat mengganggu, meskipun kelama-lamaan akan hilang dan prosesnya akan pemugaran. Yang penting pada pemasangan penggunaan mitela ini ialah letak tangan harus lebih tinggi daripada tingkat siku ataupun analgetik, dan latihan gerakan jari dan tangan pada hari pertama dan latihan gerakan bahu setelah beberapa hari. Sehingga diperlukan latihan pergerakan tangan yang secara signifikan. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kelainan yang keempat yaitu fraktur humerus. Apa sih fraktur humerus itu? Nah, fraktur humerus merupakan terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa pada tulang humerus atau rusaknya kontinuitas tulang yang disebabkan tekanan eksternal yang datang lebih besar dari yang dapat diserap pada tulang humerus. Jadi, fraktur ini adalah patahnya tulang humerus atau terputusnya hubungan tulang humerus disertai dengan jaringan lunak seperti otot, kulit, jaringan saraf, dan juga pembuluh darah sehingga memungkinkan terjadinya hubungan
antara fragmen tulang yang patah dengan udara luar yang disebabkan oleh cedera dari trauma langsung ataupun tidak langsung. Next. Nah, urgensi masalah dari fraktur humerus ini adalah fraktur atau patahan pada kontinuitas struktur tulang sampai saat ini masih menjadi suatu masalah utama dalam bidang kesehatan karena kan patah ya. Hal ini dikarenakan manifestasi yang ditimbulkan oleh fraktur berupa gangguan fungsi muskuloskeletal ataupun gangguan neurovaskular yang dapat mengakibatkan komplikasi berupa kecacatan bahkan sampai kematian apabila tidak ditata laksana secara optimal. Seperti tertera pada gambar ya, fraktur humerus ini adalah patahnya tulang humerus antara radius dan ulna ya. Lanjut. Nah, patofisiologi yaitu insufiensi pembuluh darah atau peningkatan serabut saraf yang berkaitan dengan pembengkakan yang tidak ditangani dapat menurunkan asupan darah ke ekstremitas. Jadi dari fraktur, dari patah, kemudian sehingga menimbulkan bengkak dan juga menurunkan asupan sel darah ke bagian-bagian terkecil. Jadi menghambat aliran darah masuk ke menyebar ke seluruh tubuh dan mengakibatkan kerusakan saraf ekstremitas saraf perifer. Bila tidak dikontrol, pembekakan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan, oklusi darah total dapat berakibat anoreksia jaringan yang mengakibatkan rusaknya serabut saraf maupun jaringan otot. Lanjut, Kak. Nah, penyebab dari fraktur humerus ini adalah yang pertama, kesalahan teknik dalam melahirkan lengan pada presentasi kepala atau sungsang dengan lengan menumbung ke atas. Nah, yang kedua yaitu tanda-tanda fraktur humerus adalah sisi yang terkena tidak dapat digerakkan dan refleks moro sisi tersebut menghilang. Seperti dilihat pada gambar yang ada tulisan radius dan ulna. Nah, itu fraktur radius ulna tertutup. Ya, adalah terputusnya hubungan tulang radius dan ulna yang disebabkan oleh cedera pada lengan bawah. Itu bisa disebabkan karena trauma langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau misalkan sudah mengalami atau bertemu dengan kasus fraktur humerus, ini nanti di lengan itu tidak bisa digerakkan atau refleks moro ini menghilang, tidak ada refleks moro. Jadi seperti disfungsi. Ya, lanjut Kak. Oke, baik. Selanjutnya yaitu gejala dan tanda klinis dari fraktur humerus. Tanda dan gejala klinisnya ini tidak dapat menggunakan anggota gerak, nyeri, pembengkakan, terdapat trauma seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian atau jatuh di kamar mandi yang terjadi pada orang tua, gangguan fungsional anggota gerak, deformitas, kelainan gerak, kreptasi atau dating dengan gejala-gejala lain. Lanjut. Side effect atau jangka panjang ataupun pendek dari fraktur humerus ini, yaitu sedikit banyaknya tergantung pada berat ringannya trauma yang dialami, bagaimana penanganan yang tepat, dan usia penderitanya. Pada anak, prognosis sangat baik karena proses penyembuhannya sangat cepat, sementara pada orang tua dewasa, prognosis tergantung dari penanganan. Jika penanganannya baik, maka komplikasi dapat diminimalisir. Selanjutnya, diagnosa dari fraktur humerus ini terdapat dua kelompok mekanisme cedera yang menyebabkan terjadinya fraktur ini, yaitu mekanisme push-off dan pull-off. Mekanisme yang sering terjadi yaitu mekanisme pull-off. Pada mekanisme ini terdapat ablasi fragmen akibat tarikan otot-otot ekstensor yang berorigo di lokasi ini, serta terdapat renggangan ligamen kolateral lateral humerus akibat stres varus pada sendi siku yang
diluluskan. Sedangkan pada mekanisme push-off yang terjadi akibat trauma, jatuh bertumpu pada lengan yang diluluskan atau hantaman kuat pada telapak tangan dengan sendi siku dalam posisi menekuk. Contoh pada gambar di samping, ada beberapa jenis dari fraktur humerus seperti close, open, multiple, common, green stick, dan spiral. Lanjut. Penaktalaksanaan dari fraktur humerus ini dapat ditangani dengan memberikan bantalan kapas atau kasa antara lengan yang terkena dan dada dari ketiak sampai siku. Selanjutnya, membalut lengan atas sampai dada dengan kasa pembalut, memfleksikan siku dengan sudut 90 derajat dan balut dengan kasa pembalut yang lain. Balut lengan atas menyilang dinding perut. Cek atau yakinkan bahwa tali pusat tidak tertutup oleh kasa pembalut. Yang terakhir, imobilisasi lengan selama 2-4 minggu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada perdarahan intrakranial. Yang pertama ada pengertian. Perdarahan intrakranial merupakan cedera lahir serius yang sering terjadi pada bayi dengan kecenderungan perdarahan dan bayi yang lahir dengan penyulit. Selanjutnya. Lalu ada urgensi masalah. Perdarahan intrakranial apabila terjadi dalam proses persalinan sehingga berakibat kematian atau kecacatan pada bayi baru lahir. Dapat juga terjadi perdarahan akibat defisiensi vitamin K atau PDFK pada bayi baru lahir pasca imunisasi hepatitis yang dikenal dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Walaupun angka kejadian yang terekam masih kecil. PDFK mengakibatkan dampak buruk terhadap kelangsungan dan kualitas hidup anak, maka perlu dilakukan pencegahan secara dini. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi perdarahan intrakranial bergantung dari penyebab terjadinya. Dapat berupa traumatik dan non-traumatik. Perdarahan intrakranial traumatik terjadi akibat proses trauma yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak. Pada perdarahan intrakranial non-traumatik, perdarahan disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Selanjutnya penyebab. Yang pertama dari trauma kelahiran. Ada partus biasa. Lalu yang kedua penarikan kepala yang berlebihan. Yang ketiga disproporsi antara kepala anak dan jalan lahir. Yang keempat partus buatan. Yang kelima partus precipitatus. Lalu ada yang bukan trauma kelahiran. Yang pertama ada bayi kurang bulan. Yang kedua prematuritas. Yang ketiga ada faktor pencetus. Ada hipoksia, iskemi otak, infeksi intrauterin, kejang-kejang, kelainan jantung bawaan, hipotermi, hiperosmolaritas atau hipernatremia, dan gangguan pembekuan darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu gejala dan tanda klinis. Pertama, bayi menjadi letih dan mudah kedutan, konvulsi, muntah atau menjadi demam, dan sianosis. Kedua, bayi mungkin menangis dengan merintih, fontanel menonjol, dan kesulitan menghisap dan bernapas. Yang ketiga, tanda-tanda lain yaitu ovistotonus, mata terbuka dan hanya memandang ke satu arah tanpa reaksi, pupil melebar, refleksi cahaya lambat sampai negatif, gejala gerakan lidah yang menjulur keluar di sekitar bibir, kelumpuhan otot-otot pergerakan mata, otot-otot muka, atau anggota gerak, tidak mau minum, terkadang disertai hipotermi. Selanjutnya yaitu
side effect jangka panjang atau pendek. Pada sebagian besar kasus trauma kepala ringan pada anak tidak menyebabkan efek ikutan jangka panjang, tetapi masalah jangka panjang pada fungsi psikososial mungkin terjadi terutama pada usia prasekolah. Perdarahan intrakranial merupakan salah satu penyebab mortalitas tertinggi pada pasien hemofilia dan juga morbiditas berupa komplikasi jangka panjang serius seperti kejang atau epilepsi, gangguan perilaku, gangguan bicara, dan inteligensi. Selanjutnya. Diagnosa. Bila bayi berusia 1-3 bulan ditemukan manifestasi klinis berupa pucat, kejang vokal, kesadaran menurun, fontanel anterior yang membonjol, perdarahan subhyaloid retina dan atau hemiparesis, perlu dicurigai adanya perdarahan intrakranial yang disebabkan oleh adanya defisiensi kompleks protrombin didapat sebagai akibat kekurangan vitamin K. Pada anak yang lebih besar, ubun-ubun sudah menutup dengan riwayat trauma kepala, penyakit darah, muntah berlebihan, kejang vokal atau umum, pucat, jejas trauma di kepala, kesadaran menurun, pepiledem atau pendarahan subhyaloid retina, dan hemiparesis. Dianjurkan periksaan CT scan kepala. Selanjutnya, penata laksanaan. Pertama, atur posisi bayi agar bayi dapat bernafas dengan leluasa. Kedua, berikan ASI. Kalau tidak mau menetes ASI, berikan dengan pipet sedikit demi sedikit. Ketiga, pergerakan dibatasi, jangan diangkat-angkat untuk mengurangi pendarahan. Keempat, perawatan muntah. Perhatikan oral hygiene, tidur bayi kepala miring ke kiri atau ke kanan. Kelima, perawatan kejang, yaitu dengan cara memasukkan tong spatel atau sendok yang sudah dibungkus ke dalam mulut bayi agar lidah tidak tergigit oleh giginya, dan untuk mencegah agar lidah tidak jatuh ke belakang menutupi saluran pernapasan. Yang keenam, yaitu merujuk ke rumah sakit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu brachial palsy, yaitu merupakan kelumpuhan bagian tubuh yang disarafi oleh cabang C5 dan C6 dari plexus brachialis. Stratum saraf servikal ke-5 dan ke-6 Erdenscher terrobek dan saraf tertekan oleh pendarahan. Lengan pada sisi yang sakit lemah dengan pronasi lengan depan dan fleksi pada pergelangan tangan. Seperti contohnya pada gambar di samping. Selanjutnya, urgensi masalah. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya trauma branchialis palsy pada bayi baru lahir, baik dari ibu maupun dari bayinya sendiri. Kebanyakan cedera lahir ini akan menghilang sendiri dengan perawatan yang baik dan adekuat. Namun, trauma lahir mungkin masih dapat dihindari atau dicegah. Tetapi ada kalanya keadaan ini sukar untuk dicegah lagi sekalipun telah ditangani oleh ahli yang terlatih. Secara klinis, trauma lahir dapat bersifat ringan yang akan sembuh sendiri atau bersifat laten yang dapat meninggalkan gejala sisa. Oleh sebab itu, adanya trauma branchialis palsy ini menimbulkan kecemasan pada orang tua bayi. Jadi, untuk tenaga kesehatan harus mampu mengatasi kecemasan orang tua bayi dan memberikan asuhan yang tepat pada bayi dengan trauma plexus brachialis. Selanjutnya, patofisiologi, adanya fluktasi atau pelunakan pada daerah kepala saat palpasi, adanya pembengkakan yang terbatas tidak sampai melewati sutura, lokasi pembengkakan menetap dan batas yang jelas, kulit kepala tampak berwarna akibat terisi darah, benjolan dapat membesar hingga hari ketiga, palsi plexus brachialis biasanya terjadi karena cedera peregangan pada kepala, leher, dan bahu anak.
Lalu untuk penyebabnya di sini ada 5 penyebab. Yang pertama yaitu cedera tegang setelah kesulitan kelahiran bahu atau kesulitan manever Lowset. Lalu yang kedua tarikan kuat di daerah leher pada saat lahirnya bayi. Yang ketiga pada persalinan, presentasi kepala, kelainan dapat terjadi pada janin dengan bahu lebar. Yang keempat kesulitan persalinan. Yang kelima lemahnya lengan yang terkena saat dilakukan pemeriksaan, kehilangan refleks bisep, dan penurunan refleks Moro. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya gejala dan tanda klinis. Pertama A, pada paralisis, at, dyspnea, kelemahan lengan untuk fleksi, abduksi, serta memutar keluar disertai dengan hilangnya refleks biceps dan moro. Lengan berada pada posisi eduksi dan putaran ke dalam dengan lengan bawah pronasi dan telapak tangan melihat ke belakang. Yang B, pada paralisis, kelemahan otot flexor, pergelangan sehingga bayi kehilangan refleks mental. Yang C, pada paralisis saraf teknikus, suara napas berkurang pada sisi yang terkena. Dorongan diafragma sering dapat diraba tepat di bawah tepi kosta pada sisi normal, dan hal ini tidak dijumpai pada sisi yang terkena. Yang D, pada sisi saraf facialis, bila bayi menangis, gerakan hanya terdapat pada sisi yang tidak parialisis dan mulut tertarik pada sisi tersebut. Jika sisi yang terkena dahi halus, maka mata tidak akan ditutup dan sudut mulut turun. Next. Selanjutnya ada side effect atau jangka pendek dan jangka panjangnya. Bayi yang terkena biasanya besar akan mengalami asfiksia. Lengan yang terkena biasanya mengalami adduksi, rotasi internal. Kemudian di bagian siku, pronasi lengan dan fleksi di bagian pergelangan tangan. Next. Selanjutnya ada diagnosa. Diagnosa anak dengan gangguan brachial palsy cenderung tidak dapat menggerakkan lengannya karena adanya kelemahan otot akibat dari terganggunya saraf brachial plexus sehingga sistem sensoris dari yang terkena tidak memiliki rangsangan. Tanda yang selanjutnya dapat tergantung dari berat dan ringannya dari kondisi torticollis yang dialami oleh seorang bayi. Berikut adalah gambar contoh dari anak yang mengalami brachial palsy. Next. Selanjutnya ada penatalaksanaan. Penatalaksanaan brachial palsy dengan temuan klinis yaitu bayi yang terkena biasanya besar akan dan mengalami asfiksia. Selanjutnya tangan yang terkena biasanya mengalami adduksi, rotasi internal, memanjang di bagian siku, pronasi lengan, dan fleksi di bagian pergelangan tangan. Selanjutnya untuk tata laksana, imobilisasi parsial ekstremitas yang terkena selama 1-2 minggu pada posisi yang berseberangan. Lalu masas lembut dan latihan pasif setelah 1-2 minggu dan teruskan hingga 3 bulan. Selanjutnya jika tidak ada peningkatan, tuju ke dokter bedah untuk mencari kemungkinan dilakukan intervensi lainnya. Next, selanjutnya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan jejak persalinan bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi dari kesimpulan dari keseluruhan adalah caput sesedum merupakan bengkak di kepala
oleh timbunan-timbunan getah bening di bawah lapisan aponeurse di luar perisinum yang tepat melampaui sekresial garis tengah. Dan sepalhematoma adalah bengkak dari kepala oleh penumpukan darah pada perdarahan subporisteum dan tidak pernah melewati garis sutura. Brachial palpasi adalah kelumpuhan yang melibatkan otot bagian atas ekstremitas setelah terjadinya trauma mekanis pada akar spina plexus brachialis. Persalinan yang lama akan sukar dapat menyebabkan adanya tekanan tulang pada bayi dan ibu terhadap tulang bayi yang menyebabkan robekan atau permasalahan yang sangat serius. Jadi dengan demikian presentasi atau seminar dari kami sudah selesai. Selanjutnya adalah penutupan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila jika ada salah kata dan salah perbuatan yang saya lakukan. Semoga seminar pada dapat bermanfaat untuk kita. Marilah tutup acara seminar pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.